pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi teman-teman podcast Ngobras, ngobrol-ngobrol asik dari SMK Negeri 1 Culuak. Seperti biasa, hari ini kita kedatangan narasumber dan juga tema yang berbeda dari tema-tema sebelumnya. Kali ini kita nanti mungkin akan ada 2 sesi karena narasumber kita ada 4 orang. Kita nanti bagi 2 sesi. Tema kita pagi hari ini adalah alumni yang sekarang bekerja di SMK Negeri 1 Culuak. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang pertama yaitu Mas Aditya. Iya, Mas Aditya. Dulu alumni sini tahun berapa, Mas? Tahun 2010 untuk tahun masuknya, kemudian lulusannya pada tahun 2013. Masuk 2010, lulus 2013. Angkatan pertama ya, Mas ya? Iya, betul. Dari TBSM ya? Iya, betul, Pak. Ya. Yang kedua ada saudari Melisa. Ya, Masuk tahun berapa dulu, Mbak itu, Mbak? tahun 2017, 2018. 2017, 2018 lulusnya. Lulusnya Lulusnya tahun 2000 2019, 2020. 2020. Berarti baru kemarin ya. Iya, TBSM juga ya? iya. Oh ya. Gimana kabar kalian berdua ini hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tidak terpengaruh dengan corona ya. Ya, Semoga kita semuanya aman-aman saja, tidak ada yang terjangkit virus-virus seperti itulah. Amin, amin, amin. Langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti ada beberapa sesi tanya jawab. Saya pengen tahu dulu ini. Sebenarnya motivasi dari kalian berdua, kenapa dulunya kok milihnya ke SMK bukan ke SMA atau ke aliyah atau ke jenjang-jenjang yang setara dengan SMK? Mungkin bisa dijawab bergantian. Mas Adit dulu mungkin. Oke. Yang pertama Pak Andika, kenapa saya milih di SMK? Yang jelas di situ ada suatu jurusan yang mana menjadikan sebuah cita-cita saya waktu masih di bangku SMP. Nggih. Dengan jurusan yang saya ambil yaitu jurusan TBSM. TBSM. Kalau sekarang namanya TBSM, tapi untuk yang Dulu ya, dulu TSM. namanya TSM, TSM. Teknik Sepeda Teknik Motor. Sepeda Motor. Seperti itu. Mm-mm. Dan yang jelas harapannya setelah dari lulus SMK bisa langsung bekerja. Nggih, betul. Mungkin itu Pak Andika. Ya. Pertanyaan yang sama mungkin untuk Mbak Melisa. Kenapa kok memilihnya SMK? karena sebenarnya gini ya. Di sini kan yang dekat cuma di sini. Mm-mm. Dan itu satu-satunya yang sekolah negeri. Jadi saya ingin sekali dekat, tapi itu udah sekolah yang negeri. Ya. Ini ada yang unik ini dari Mbak Melisa ini, kenapa kok milihnya TBSM? Secara TBSM itu kan identik dengan laki-laki, sedangkan Mbak Melisa Ya. ini kok punya apa ya? Tegas aja lah aku ambil TBSM, nggak masalah lah nanti laki-laki. Lah itu mungkin motivasinya kenapa itu? Karena kelihatannya itu keren gitu ya. Oh, keren. Keren. Dan berbaur sama cowok-cowok, bisa berbaur terus bisa cari motivasi lagi dari jurusan itu. Tapi pernah minder nggak sih gitu, satu kelas dengan teman yang sekelas itu hampir 95% itu laki-laki. Pernah minder nggak itu? Ya minder ada sih. Minder ya. Ya, jadi itu tadi mungkin alasan mereka kenapa memilih SMK. Ya, ada pertimbangan sendiri-sendiri. Kemudian, oh ya, Mas Adit ini sekarang jadi tenaga pengajar ya Iya, di SMK Culuak ya. Jadi guru ngajar di TBSM juga ya. Iya, Jadi dulu alumni TBSM, sekarang ngajar di jurusan yang sama. betul. Berarti rekan satu kantornya, mungkin berarti dulu guru-gurunya semua yang sekarang menjadi teman lah itu. Itu kira-kira rasanya bagaimana tuh Mas? Sebetulnya dibilang unik ya, memang unik, dan nggak nyangka juga nggak nyangka. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang mana dulu yang istilahnya bisa dikatakan sebagai guru, yang mana guru kan menjadi suatu panutan gitu untuk siswa-siswanya, tapi kenapa kok sekarang ya alhamdulillah suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa menjadi seorang tenaga pendidik dan juga ngajar di warga di SMK Negeri 1 Culuak. Betul Nah, sekali. Untuk Mbak Melisa sendiri ini juga masih ada hubungannya dengan TBSM.
Tapi Ya, bukan tenaga pengajar ya. kan Sebagai apa Mbak? Mungkin bisa dijelaskan di TBSM-nya sekarang sebagai tolman. sebagai toolman ya. Nah, toolman juga biasanya identik dengan laki-laki karena istilahnya kan adalah toolman. Man itu kan laki-laki. Lah ini Mbak Melisa ini malah apa ya? Menjalani pekerjaan yang sebenarnya biasanya identik dengan laki-laki. Nah, Mbak Iya. Melisa ini anti mainstream sebenarnya. Dulu sekolahnya juga ambilnya TBSM, sekarang Benar. bekerjanya juga di bidang laki-laki. Wah, ini unik sekali nih. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin. Dulu kan sama-sama pernah sekolah di SMK Celuak. Kira-kira ada nggak sih pengalaman yang menarik gitu dari kalian berdua? Entah pernah dihukum sama gurunya atau pernah mengikuti lomba menang dan lain-lain gitu. Atau Mbak Melisa pernah dikerjain teman-teman cowok atau gimana itu? Mungkin bisa diceritakan dari Mbak Melisa dulu. Kalau dikerjain enggak sih, soalnya teman-teman saya sekelas itu pengertian semua. Enggak ada yang berani Oh. sama saya. Perhatian itu. Nggak ada yang berani, cewek Iya. sendiri malah dilindungi gitu ya. Iya. Oh gitu. Ya mungkin ada apa? Kenangan-kenangan yang lain itu, yang mungkin yang menyakitkan, aduh menyakitkan. Pas Ya mungkin nggak mau mengenakan. itu apa ujian nasional udah persiapan semua, Mm-mm. udah ada doa bersama, tapi hari Seninnya malah batalin gara-gara ada Oh pandemi iya ini. iya benar. Jadi informasi ya teman-teman, angkatannya Mbak Melisa ini kan ketika mau ujian nasional itu kita menjalankan UNBK ya tahun 2019 itu. Tetapi pada hari hanya ketika Senin mau diadakan UNBK itu malah ada Pandemi. informasi dari pusat, pemerintah pusat bahwa semua ujian nasional dibatalkan karena ada pandemi. Lah itu mungkin itu memang pengalaman yang sangat tidak mengenakan ya Mbak ya. Benar. Betul. Untuk Mas Adit, pertanyaannya sama tadi. Kira-kira ada pengalaman yang menarik atau pengalaman yang paling buruk selama ada di SMK Negeri 1 Cua? Sebagai murid loh ya, bukan sebagai guru sekarang. Baik. Kalau pengalaman yang menarik dari angkatan saya dulu jauh dengan yang sekarang ya Pak Andika. Pasti. Kenapa saya katakan, dan sebelumnya saya sampai di SMK awal pertama kali mendaftar kerja itu waktu sebagai siswa dulu, yang jelas bangunan gedung baru hanya seberapa Iya. seperti itu. Terus kondisi akses jalannya pun juga memprihatinkan, Ya, sungguh sangat apalagi kalau memprihatinkan. hujan seperti ini. Iya betul. Ini bertepatan sekali dengan kondisi cuaca hujan. Seperti ini ya. Betul. Nah, dulu waktu akses masuk saja ke SMK untuk masuk ke dalam kelas dari jalan raya sana, itu Perjuangannya antara luar biasa. Luar biasa, betul. Ya. Saya juga mengalami sebagai guru di SMK Celuak kan mulai tahun 2011. Ya. Itu keadaan sekolah kita itu masih tanah, belum ada aspal. Lokasi kelas itu juga masih jauh-jauh dan sedikit sekali. Kita mau ngajar ke kelas itu sepatu kita itu mungkin penuh dengan tebel dengan tanah itu ya. Kemudian pengalaman lain mungkin yang itu tadi pengalaman buruk atau pengalaman bagus? Nah, bisa dikatakan buruk juga tidak buruk, iya. ada bagusnya juga. Semangat itu Ya, yang perjuangan memotivasi itu. ya, perjuangan. Betul. Ada pengalaman lain mungkin yang nggak pengalaman bisa dilupakan lain yang jelas tidak bisa dilupakan. Satu sekali yang sampai sekarang saya ingat itu ketika ya tidak jauh beda, masih di cuaca hujan seperti ini, kan akses saya untuk berangkat sekolah dulu naik bis. Transportasinya bis umum ya. Iya, bis umum. Bukan lagi kendaraan pribadi. Nah, di situ terkadang saya merasa kok lama sekali saya menunggu bis transportasi untuk sampai ke sekolah. Hingga bila mana saya datang sampai di sekolah ternyata terlambat. Dan uniknya di situ Pak Andika, ketika terlambat saya menemui satu guru BK yang mana sudah mengenal banget dengan saya karena ya bisa dikatakan sering terlambat dulu. Jadi langganan ya, Iya, Mas? betul. Langganan. Tapi itu sengaja nggak sih terlambat kayak gitu tuh? Sebetulnya gimana Pak Andika? Selama saya dulu berangkat sekolah, saya sudah mengutamakan jam 6 pagi. Saya standby menunggu bis, tapi kenyataannya ya bagaimana? Bisnya pun datangnya terlambat, ya mau tidak mau kita. Iya. Terus akhirnya gimana dengan guru akhirnya BK itu? dengan guru BK itu ya adalah yang mana guru BK-nya kebetulan perempuan, itu saya dihukum Pak Andika. Yang dihukumannya ya waktu dulu
saya disuruh membersihkan sebuah kamar mandi. Cuman pada dasarnya saya tidak mau. Minta gantilah Bu, jangan yang kamar mandi. Dinyang gitu ya. Tapi ya alhamdulillah bisa lah. Akhirnya membersihkan dalaman teras depan Iya. kelas Ya, seperti itu itu yang mungkin pengalaman lah. terburuk ya. Nah, betul. Nah, tapi sekarang misalnya keadaan seperti itu, Mas Adit ngajar, ada murid yang terlambat, apakah akan memberi pelajaran yang sama kepada muridnya atau tidak misalnya sekarang? Nah, kalau sekarang kemungkinan berbeda Pak. Berbeda ya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Kondisinya pun Kondisinya juga sudah berbeda ya, betul. Nggih, nggih. Oke, jawaban yang menarik dari mereka berdua. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi ini. Ini juga sama sih. Bukan apa ya? Kalian berdua itu punya guru favorit masing-masing atau tidak sih selama dulu sekolah di SMK Celuk itu? Mungkin Mas Adi dulu boleh? Oke. Yang jelas guru favorit saya ketika sekolah dulu itu ada sih 2. Yang pertama Pak Sumardi. Oh, Pak Mardi yang sekarang sudah pindah ya. Itu yang mana ada pengalaman unik dan ilmu yang bisa saya dapatkan dari beliau, yaitu ketika dulu ada mata pelajaran teknik pengecoran kalau tidak salah. Itu ada dan juga ada praktek menyetir. Nah, itu dari situlah saya dapat ilmu dari beliau yang mana sampai dengan sekarang alhamdulillah masih bermanfaat. Ya, bermanfaat nih. Dan semoga ilmu itu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya lanjut lagi, guru favorit saya yaitu beliau Pak Anam. Pak Coy. Ya. Pak, itu Pak istilahnya Coy, dulu Pak Coy. Pak Coy. Dimintanya nama ngetrennya itu Pak Coy. Betul. Ya namanya Pak Coy itu sekedar informasi ya teman-teman. Pak Coy itu bukan julukan jelek, itu bukan. Karena memang namanya Coirul Anam. Betul. Jadi dipanggilnya Pak Coy gitu. Iya. Itu ada kenangan menarik juga dulu waktu awal saya masuk di SMK, melihat beliaunya seperti berbeda dan hingga auranya. Iya betul. Aura kasihan gitu ya. Bukan Pak, bukan gitu. Sampai ke depannya itu ada sebuah perlombaan ya di bidang ya mata pelajaran fisika waktu itu. Itu membuat sebuah roket. Oh, roket air. Nah, roket air. Ya, saya ingat mana itu diperlombakan kan. Betul. Itu. Kebetulan juga waktu itu kelas saya mendapatkan juara. Gitu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dengan sekarang. Dan yang jelas untuk ilmu dari beliau memang masih bermanfaat sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu tadi guru favorit. Sekarang guru yang dianggap apa? Killer gitu. Ada enggak yang guru yang pernah killernya killer gimana dulu ini? Killernya dalam arti itu disiplin, tapi menurut siswa itu apa ya? Guru kok seperti itu sih galak itu. Mungkin kan ada pemikiran seperti itu kalau siswa itu. Ada. Disebutkan boleh atau tidak? Kalau tidak ya nggak apa-apa. Mungkin bisa di sensor ya. Yang penting ada ya. Ada. Namanya siswa pasti punya guru favorit dan juga guru. Ada. Oke. Sekarang Mbak Melisa, guru favorit siapa? Sebenarnya saya punya guru favorit itu Bu Eti. Oh, Bu Eti loh. Oh iya, matematika ya? Iya, saya senang banget sama Bu Eti. Iya, ini langka ini. Kenapa? Kok alasannya apa kok bisa memfavoritkan Bu Eti? Karena dia bisa memotivasi saya untuk menjadi yang lebih baik. Bisa mengajari saya sampai saya bisa itu. Walaupun teman-teman saya pada takut ya. Kalau ada pengalaman unik dengan Bu Eti atau dengan guru yang lain itu? Kalau sama Bu Eti itu lucunya setiap Bu Eti baru mau ke kelas saya, baru dari pintu kantor itu anak-anak lain itu udah lihat dari jendela, itu langsung kabur duduk semua ya. Ada takut ya. Kalau yang guru yang dianggap killer ada nggak? Ada. Tidak usah disebutkan namanya. Enggak usah. Kenapa nggak ada yang memfavoritkan saya ya, pemirsa ya? Karena kan saya jurusan TVSM, Pak. Oh iya. Oh gini ya. Belum pernah diajarin Pak Andika. Loh, sudah. Tapi kan SMP. Dulu di SMP ya. Sekedar informasi juga, Mbak Melisa ini dulu murid saya juga di SMP. Saya sebelum di SMK kan pernah ngajar di SMP ya. Kebetulan murid saya itu Mbak Melisa juga ini. Pernah mengajar dia 3 tahun dulu itu. Oh gitu. Oke. Menarik sekali obrolan kita ya pemirsa ya. Selanjutnya ini masih ada beberapa pertanyaan itu. Nah, kan tadi ada guru yang favorit, ada guru yang dianggap killer. Sekarang mata pelajaran favorit.
Kira-kira apa? Dari jenengan berdua. Mbak Melisa dulu, monggo bisa dijawab. Sama kayak yang tadi, Masih Itu matematika. matematika. Oh, gitu. Nggih. karena mengasah otak. Kalau pelajaran yang tidak disukai ada pasti? Enggak sih, Oh, enggak ada. Mas Adit mungkin Oke. pelajaran favorit Pelajaran favorit saya yang jelas produktif, Andika. produktif ya. Iya. Karena sekarang sesuai dengan bidangnya ya. Iya, betul. Jadi kalau sekarang boleh tahu mengampu di kompetensi apa tuh Mas di TBSM? Kebetulan saya juga mengupload di produktif TPSM, lebih detailnya ke pemeliharaan mesin sepeda motor. Oh, pemeliharaan gitu. Iya. Karena di TBSM itu kan kompetensinya ada banyak ya, ada powertrain, ada sasis, Iya, ada kemudian ada kelistrikan. kelistrikan, nah itu ya. Iya. Saya nggak ngajar di TBSM tapi sering ngintip di TBSM karena teman-teman saya yang di TBSM kan banyak itu. Jadi saya sering ngintip. Makanya saya agak sedikit tahu itu. Nah, ini kan karena kalian sudah bekerja di SMK Cilwak. Iya. Kira-kira menurut kalian lulusan SMK Cilwak itu siap bekerja atau tidak sih? Siap. Siap, Andika. Siap. Alasannya apa, Mbak Melisa? Kalau kita siap bekerja dari lulusan itu tergantung kita bisa berusaha mencari kerjaan atau ada info-info dari sekolahan. Tapi kalau kita nggak ada usaha ya sama aja. Kalau Mas Adit mungkin bisa Ya. dijelaskan. Dari saya, ini saya bicarakan dari jurusan dulu, jurusan TPSM, yang mana siswanya juga cukup banyak. Sebetulnya siap dan tidak siapnya itu dikembalikan ke pribadi siswa masing-masing ya Pak Andika. Kalau dilihat dari segi sarana dan prasarana jurusan, ya khususnya TPSM itu saya rasa Sudah memenuhi. lebih daripada cukup. Nah, sudah sangat Nah, memenuhi. harusnya dengan fasilitas yang ada, siswa itu bisa memaksimalkan pembelajaran. Betul. Bahkan ilmu-ilmu yang diserap di sekolah dengan gurunya. Nah, kembali lagi, terkadang juga siswa ada yang gimana nggih? Susah. Dalam arti untuk disiplin aja susah, apalagi gimana mau memanfaatkan ilmu dan sarana yang ada di sekolah. Sebetulnya itu memang Pak semua Andika. tergantung dari siswa Ya, masing-masing. seperti itu. Oke. Saya juga pengen tahu ini sebenarnya. Mas Adit sama Mbak Melisa sebelum bekerja di SMK Cilwak itu pernah bekerja di tempat lain atau tidak sebelumnya? Mas Adit dulu monggo, boleh. Kebetulan sekali dulu juga selama lulus dari SMK saya lanjut lagi ke sekolah lagi, kuliah ya. Kuliah ya 4 tahun di Semarang. Selama kuliah itu saya juga kebetulan tidak hanya fokus pada kuliah tapi juga diiringi dengan bekerja. Istilahnya nyambi, betul. Nah, pekerjaannya itu ada di beberapa bidang. Yang pertama mungkin diantaranya yang pertama saya ikut di perusahaan pribadi, punya teman yang mana kebetulan juga dosen di Unisula, itu di bagian pengetesan tanah. Itu yang sudah cukup 2,5 tahun kalau tidak salah. Terus dilanjut lagi 1,5 tahun itu ikut di WO catering yang masuk wedding organization. Iya betul, wedding organization. Jadi sebelum di SMK Cilwak sudah punya pengalaman kerja, Iya. tantangan-tantangan apa saja mungkin sudah pernah dialami gitu. Iya betul. Kalau Mbak Melisa sendiri sebelum ini kayaknya belum ya, soalnya tadi kan lulusnya juga baru yang tahun kemarin ya. Fresh graduate. Tapi tidak menjadikan suatu alasan untuk kita tetap bekerja dengan baik dan seperti itu. Tetap kita harus termotivasi. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan mungkin cukup sensitif. Kalian senang atau tidak sih bekerja di SMK Cilwak atau terpaksa mungkin? Mbak Melisa boleh? Kalau saya senang banget ya tentunya bisa kumpul lagi bersama dengan Bapak Ibu guru lagi. Bisa bercanda tawa, terus bisa kumpul, pokoknya bareng-bareng terus lah. Sebenarnya nggak ikhlas dia lulus dari SMK Cilwak, pengennya kembali lagi. Iya. Tapi dengan posisinya berbeda. Ya posisi berbeda. Yang dulu murid, sekarang sudah jadi pegawai di sini ya. Gitu. Kalau Mas Adit sendiri mungkin? Nah ini yang mungkin gimana ya? Saya susah untuk menjelaskannya Pak Andika. Karenanya ini ada beberapa faktor.
bisa dikatakan senang juga senang, juga bisa dikatakan Susah. susah juga susah. Ada susahnya. Ada susahnya. Ada senang, ada susahnya. Seperti itu. Ya senangnya mungkin bisa kita bicarakan di sinilah. Ya kebetulan yang dulu sebagai sebagai guru sekarang sudah bisa menjadi partner teman kerja yang mana juga sharing bertukar pengalaman dan juga bahkan ilmunya seperti itu. Nah untuk yang lain mungkin ya itu secara pribadi lah, dalam arti kalau untuk lingkungan tetap mendukung bahkan mensupport banget teman-teman yang ada di SMK Negeri 1 Celuak, bahkan keluarganya pun juga bagus. Ya, kalau saya lihat sendiri di SMK Celuak ini hubungan antara tenaga pendidik, pegawai-pegawai di bidang lain juga sepertinya kompak ya Mas. Ya. Rasa persaudaranya itu bagus gitu. Makanya saya juga sebenarnya betah di sini. Mungkin ada beberapa lagi pertanyaan terakhir sebelum kita beranjak ke sesi 2 dengan narasumber yang berbeda. Ini saya juga mau tanya, Mas Adit dan Mbak Melisa punya pesan-pesan untuk adik-adik kelas atau untuk siswa yang sekarang jenengan ajar, jenengan ampu, kira-kira ada pesan-pesan gitu, boleh disampaikan sekarang? Mas Adit dulu boleh. Oke. Pesan saya sebagai guru kepada siswa yang jelas ketika kondisi alamnya seperti ini ya, dalam arti pandemi, sudah beberapa bulan kita tidak pernah tatap muka. Harapannya ketika ada guru menyampaikan materi pembelajaran baik melalui Google Form maupun WhatsApp ataupun Google Classroom, itu sebisa mungkin dimanfaatkan, karena saya merasa terkadang hanya beberapa persen yang menganggap dan ada juga yang acuh tak acuh seperti itu Pak Andika. Nah disitulah sebetulnya ilmu itu banyak sekali Pak Andika. Nah kalau tidak kita manfaatkan ya eman-eman. Betul. Nah tujuannya ketika ilmu itu disampaikan dari seorang guru, tenaga pendidik kepada siswa, harapannya siswa itu ya aktif lah. Jika kiranya ada materi yang kurang tahu, bisa ditanyakan dan bisa dikomunikasikan. Kalaupun misalnya kok masih belum paham dan perlu penjelasan yang lebih detail lagi, bisa ditelepon gurunya. Dan kami menyampaikan juga selama jam kerja tidak ada salahnya kalian untuk bisa menyampaikan. Kecuali pas jam istirahat, kalau ada WA masuk, ada telepon, ya memang kita tidak respon. Ya. Karena kita kan juga punya waktu sendiri-sendiri. Betul waktu sekali. Dan waktu keluarga kan berbeda ya. Makanya kadang salah paham itu ada. Ya. Kembalinya ke profesionalisme saja Pak Andika. Untuk Mbak Melisa mungkin pesan-pesannya, adik kelas berarti ya? Iya, adik kelas. Ya. Tetap semangat walaupun sekolahnya online ya Pak. Tetap mengerjain tugas, tetap fokuslah sekolah walaupun di rumah enggak sama gurunya, tetap muka. Ya intinya kita harus tetap semangat, enggak hanya murid tapi juga kita sebagai tenaga pendidik, kita sebagai tenaga apa saja yang ada di SMK Celuak, kita sekiranya tetap semangat bekerja dengan baik walaupun bekerja di rumah juga ya. Kita tetap harus support teman-teman yang lain ya. Oke. Sesi 1 bisa saya tutup. Terima kasih kepada Mas Adi dan juga Mbak Melisa atas waktunya sudah mau mampir ke podcast Ngobras. Semoga kalian berdua selalu sukses. Amin. Kita selanjutnya masuk ke sesi 2. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita kedatangan 4 narasumber. Nah ini narasumber yang kedua ini, sesi kedua ini juga sama-sama alumni dari SMK Negeri 1 Celuak yang sekarang juga bekerja di SMK Negeri 1 Celuak. Langsung saja ya kita perkenalkan narasumber pertama kita adalah Mas Ali Zainal Abidin. Ya, Mas Ali Zainal Abidin ini adalah alumni dari jurusan TBSM. Tahun berapa? Tahun masuknya tahun 2012. Masuk 2012, lulus 2014. 2013 masuknya, lulusnya 2015. Kalau boleh tahu sekarang
Jadi apa di sini di SMK Negeri 1 Celua? Jadi guru TBSM. Jadi guru TBSM. Oke. Yang narasumber kedua ada Mas Pungki Ade Chandra. Ini alumni dari jurusan multimedia ya Mas ya? Ya, betul. Masuk tahun berapa Mas? Angkatan pertama tahunnya saya lupa, Pak. Angkatan pertama itu kalau nggak salah 2011 ya. Iya, mungkin 2011. Terus sekarang di sini jadi apa Mas? Di SMK Negeri 1 Celua sekarang? Alhamdulillah mengajar di Di produktif multimedia ya. produktif multimedia. Gimana kabarnya hari ini kalian berdua? Alhamdulillah baik. Sehat ya, baik ya. Kayaknya Mas Pungki lagi kurang enak badan ini. Enggak, Pak, saya seger. Oh, seger. Oke. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan ke kalian berdua. Pertanyaan yang pertama. Kenapa dulu kalian memilih SMK Negeri 1 Celua kok tidak di sekolah lain? Boleh dijawab satu persatu dari Mas Ali Zainal dulu mungkin. Kan dulu waktu SMP kan saya suka motor, mutek-mutek motor lah istilahnya. Ya terus setelah lulus ya terus mendaftar di SMK Negeri 1 Celua ini. Gitu. Begitu. Kalau Mas Pungki mungkin alasannya kenapa memilih multimedia ini dulu di SMK Negeri 1 Celua? Kalau saya sih memilih SMK itu karena rumah saya dekat dengan SMK. Untuk multimedia itu karena saya tidak suka motor dan tidak suka elektro. Jadi adanya multimedia saya pilih multimedia. Itu kepaksa itu. Tidak ada motor, tidak suka motor dan tidak suka elektro, adanya multimedia ya. Tapi alhamdulillah sekarang menjadi bagian dari keluarga multimedia SMK Celua. Berarti semuanya itu tidak terpaksa itu Mas berarti. Iya. Itu ada hikmahnya ya. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ya. Ini kan Mas Zainal ini kan masih terhitung guru yang usianya masih relatif muda. Ini ada perasaan minder atau perasaan canggung ketika mengajar atau bertemu dengan teman-teman satu jurusan kan sekarang guru-guru Mas Zainal juga dulu. Nah itu kira-kira ada pertanyaan canggung atau tidak? Ya kalau canggung yang pasti ada. Namanya setiap orang kan pasti mempunyai. Nah, itu canggungnya kepada teman guru atau kepada siswa itu? Pak ya pada siswa juga. Nah itu pernah ada nggak sih pengalaman yang misalnya ngajar di kelas sudah pernah tatap muka? Belum pernah ya? Belum pernah. Iya. Mas Ali Zainal ini masuk ketika tahun ajaran ini ya, tahun ajaran pandemi. Terus jadi, ada pandemi. Nah jadi mungkin belum pernah tatap muka dengan anak-anak. Untuk Mas Pungki mungkin menjadi guru muda yang dulu juga pernah belajar di SMK Negeri 1 Celua, kira-kira ada perasaan canggung atau aneh atau gimana ketemu dengan yang dulu guru-gurunya sekarang jadi teman kerja? Mungkin ada perasaan canggung ketika ketemu teman atau ketemu murid gitu? Enggak ada atau enggak sih? Kalau canggung enggak sih Pak, cuman terkesan sangat berkesan sekali tuh kalau pas adaptasi di ruang guru atau ruang multimedia gitu. Itu saya pertama kali tuh pendiam, lihat guru-guru saya sekarang jadi teman kan. Wah itu kok aktif ya, malah hyperaktif kayaknya. Jadi gini, adaptasi saya lebih langsung paham. Ternyata saya salah menilai guru-guru saya yang dulu saya kira guru saya itu pendiam, ternyata banyak tingkah gitu ya maksudnya? Bukan banyak tingkah Pak, ya aktif gitu. Aktif. Iya. Kalau untuk siswa Mas, ada perasaan minder atau canggung nggak misalnya? Guru kok muda? Soalnya saya dulu pernah mengalami seperti itu. Saya pertama mengajar itu umur saya masih 21 atau 22 itu. Memang ada perasaan seperti ini. Alah barang guru nom itu istilahnya seperti itu. Pasti ada hal-hal seperti itu. Nah, kita kan sebagai tenaga pengajar juga harus siaplah mental kita ya. Nomor satu kan mental kita. Mosok menghadapi siswa kita minder kan, jangan sampai seperti itu ya kan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Selama di SMK Negeri 1 Celua punya guru favoritkah? Dan guru yang kalian anggap killer itu? Mungkin Mas Zainal bisa. Kalau favorit itu Pak Coy sama Pak Coy lagi. Pak Sumardi. Pak Sumardi ya. Kenapa harus Pak Coy terus ya itu? Saya heran Pak Coy itu. Punya karisma apa itu Pak Coy itu?
Kalau Alasannya kenapa Mas? kalau Pak Coy sama menerangkan waktu pelajaran itu enak didengar, terus mudah dipahami gitu. Sayangnya sekarang Pak Mardi sudah tidak di SMK Iya. Celua karena beliau pindah tugas ke SMK Bani Muslim ya. Iya. Saya juga mengenal sosok baik Pak Mardi itu. Banyak kenangan yang baik sama beliau karena beliau memang supel orang yang meskipun pendiam tapi aslinya supel beliau itu. Punya banyak sahabat juga. Guru yang tidak favorit, bukan tidak favorit, guru yang Mas Zainal itu anggap killer gitu. Oh, enggak ada sih. Enggak ada, semuanya Nggak ada. baik-baik semuanya. Semua guru pasti baik. Baik semua. Betul. Untuk Mas Pungki, guru favoritnya dulu selama belajar di SMK Negeri 1 Celua. Favorit kalau di multimedia sih saya ke Pak Samsu ya. Kak Samsu. Kalau di selain multimedia itu ada Bu Abdin. Oh, Bu Adin. Kenapa? Karena cantik atau? Bu Abdin. Mm. Iya. Alasan pertama cantik sih. Alasan pertama cantik. Alasan selanjutnya. Alasan selanjutnya itu Bu Abdin tuh kalau jelasin detail, terus cepat. Jadi enak cepat selesai pelajarannya. Jadi semakin cepat menerangkan semakin cepat selesai Iya. itu. Oh, itu. Maksudnya masuk akal juga ini. Oke. Mungkin ada pengalaman menarik selama menjadi siswa di SMK Celua ataupun setelah menjadi guru dan ya menjadi guru ya karena kalian berdua guru. Mungkin bisa diceritakan dari Mas Pungki dulu pengalaman menarik dan tidak menarik sebagai siswa dulu. Jadi siswa aja ya Pak ya. Ya jadi siswa. Ya. Kalau menarik jadi siswa itu pernah apa sih lomba futsal. Pas futsal itu kita hujan angin berangkat sekitar jam 7 ke Steinmava. Wah, nyampe sana langsung kalah. Oh ya sana langsung kalah. Iya, itu tapi habis itu langsung kita makan-makan. Jadi kalah pun kita makan-makan. Itu yang berkesan. Prinsipnya kalah nggak apa-apa, yang penting makan-makan. Iya. Pengalaman yang tidak enaknya ada nggak Mas? Kalau tidak enak apa ya Pak? Pernah sih pas ujian praktek itu. Ujian praktek kan ada acara sepak bola di Stadion Jepara. Nah, pas sebelum ujian praktek itu saya nonton itu, pulang jam 1:30 atau jam 3, setengah 2 malam. Nyampe SMK pas ngerjain ngantuk, nggak bisa ngerjain Pak. Ya itu pengalaman buruk saya Pak. Jadi nggak boleh begadang kalau ada tugas-tugas dan lain-lain. Oke. Nah, untuk Mas Ali Zainal sendiri, ada pengalaman menarik selama menjadi siswa atau menjadi guru? Oh, waktu kelas meeting kayak pernah juara balap karung. Juara balap karung. Nggak apa-apa Mas, yang penting bukan lari dari kenyataan. Iya. Kalau saya dulu juara mewarnai kehidupan orang lain. Oke. Juara Balap karung di kelas meeting. Kelas meeting. Itu kelas berapa itu Mas? Boleh diceritakan itu? Kelas 3, kelas 12. Kelas 12 ya, betul. Dapat uang 75.000 kayak. Itu pribadi atau dibagi-bagi itu? Ya dibagi satu kelas lah, dibuat makan-makan bersama. Yang lomba kamu tapi Ya. yang lain dapat wah itu enggak enak itu. Terus pengalaman terburuknya pernah? Pernah waktu mata pelajarannya Pak Mardi. Waktu itu kan ada apa itu? Latihan nyetir. Terus dari urutan absen pertama, kedua, ketiga lah. Waktu urutan absen kedua itu kan latihan menyetir terus menabrak itu loh yang di sebelah kantor guru dulu. Ada tembok ini ya. Ya. Oh ya, pakai mobil Kijang Doya Ya. hijau itu. Itu Kijang Legend itu. Ya, Kijang di dalamnya itu ada saya terus 2 teman saya. gitu. Ya itu Kijang Legendnya SMK Celua sekarang dongkrok itu. Itu mobilnya otomotif, jurusan otomotif yang sering terbuli itu kasihan itu. Oke. Menariknya ini. Ini ada satu hal yang menarik yang pengen saya tanyakan. Mungkin agak sensitif juga ini. Sebagai siswa sini dulu ya, alumni sini. Pernah nggak sih cinlok gitu? Mas Ali Zainal? Enggak pernah sih. Enggak pernah, belum pernah. Oh, karena Belum. sekelas laki-laki ya, enggak mungkin Iya. yang mencintai sama-sama laki-laki. Iya. Ya, mungkin adik kelas atau jurusan lain kan Enggak elektro juga ada. banyak atau enggak pernah ya. Enggak pernah. Sampai sekarang Alhamdulillah sekarang sudah. sudah. Tapi bukan dari SMK Pak. Bukan. Oh, bukan. Berarti bukan cinlok. Iya. Nah, untuk Mas Pungki Kalau cinlok sekelas nggak ada. Nggak sih, Pak. ada. Kalau kelas lain ada. ada, tapi sama-sama dari jurusan multimedia ya. Iya, jurusan multimedia. Adik kelas. Ya. Kok langsung ditebak Pak? Saya kan gurumu jadi tahu. Nah, jadi menarik.
beberapa siswa di sini memang pernah terlibat cinlok ya, namanya anak sekolah kan wajar ya. Cinlok itu wajar. Nah, ada yang jadi menikah itu juga banyak, tapi ada juga yang putus di tengah jalan. Kayaknya ini Mas Pungki nih arahnya ke arah yang serius nih. Kayaknya memang perjuangan cintanya Mas Pungki dengan si Tit itu ya. Memang udah ke tahap serius ya. Semoga saya doakan dan pemirsa semua yang menonton mendoakan semoga segera dipercepat, diresmikan. Loh, Amin. Udah resmi kok, Kok Pak. tidak? Oh, sudah resmi? Iya. Yakin ini? Kok nggak ada undangannya Mas? Belum diijabkan. Oh, ini namanya belum resmi. Oke. Selanjutnya, ya ini ada nggak sih pelajaran yang paling disukai dulu untuk sebagai siswa di sini dulu? Ada pelajaran yang disukai nggak, Mas Zainal? Kalau saya mapel produktif lah. Semua produktif. Iya. Ya? Kalau Mas Pungki ada nggak? Ada Pak, Apa? mapel olahraga. Olahraga ya. Datang telat ke kantin dulu. Ya, karena Mas Pungki ini juga hobinya olahraga futsal ya. Iya. Makanya memang pelajaran favoritnya ya olahraga. Guru favoritnya juga bisa jadi guru olahraga. Enggak Pak. Oh enggak. Enggak. Sebelum di SMK Negeri 1 Culak pernah bekerja di tempat lain enggak? Untuk kalian berdua. Mungkin Mas Pungki dulu bisa menjawab. Kalau bekerja belum sih Pak, magang Magang pernah di mana itu, Mas? di universitas sendiri. Pernah. Berapa lama itu magangnya itu? Kalau di fakultas itu 1 semester, kemudian di universitasnya di biro alumni itu juga 1 semester. Oh, dulu kalau boleh tahu alumni dari mana kampusnya, Mas? Unisula. Unisula. Oh, Unisula ya, Sultan Agung Semarang. Ya. Untuk Mas Zainal Belum pernah sih. belum pernah ya? Belum. Fresh graduate juga. Ya, dulu 4 tahun kuliah terus baru Langsung. inilah. Oh ya. Ya jadi apa ya, kalian ini termasuk orang-orang yang bejo ya, istilahnya apa ya? Beruntung karena setelah lulus kalian melamar di SMK Celua Iya. dan alhamdulillah langsung diterima. Tidak semua orang Bisa lah. bisa seperti ini ya. Disyukurilah. Iya. Kemudian nah, kalian pernah menyesal nggak sih sekarang yang dulu pernah alumni sini sekarang terjun ke SMK Negeri 1 Celuk lagi tapi dengan berbeda posisi sekarang sebagai tenaga pengajar? Pernah merasa nyesal atau pernah merasa kayak ganjil gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Justru malah senang. Malah senang. Dulunya murid sekarang jadi guru. Nah, ketemunya guru jadi teman. gitu. Iya. Ya, untuk Mas Pungki mungkin Nggak menyesal sih Pak, cuman agak gimana ya? Saya itu pantas atau tidak? Kayak gitu, merasa gitu aja. merasa pantas atau Iya. tidak? Sebagai apa? Sebagai guru? Iya, Sebagai teman kerja atau sebagai guru itu? sebagai guru. Oh, sebagai guru. Ya, pantas atau tidaknya kan tergantung kita sendiri. Menurut kalian berdua sudah layak atau belum sih sebenarnya lulusan SMK Negeri 1 Celuk itu yang bekerja baik di SMK Negeri 1 Celuk sendiri ataupun di tempat lain? Kira-kira menurut kalian itu sudah layak atau belum? Udah siap atau belum? Ya tergantung siswanya sih. Kalau siswanya aktif ya ada informasi dari sekolahan. Kadang kan ada PT-PT yang masuk ke sekolahan. Lewat Kalau BKK itu ya. Terus mau mendaftar ya syukur-syukur bisa keterima gitu. Kalau yang enggak daftar situ ya tergantung siswanya juga. Di luar mau cari kerjaan lagi apa enggak gitu. Berarti siap dan tidaknya itu tergantung pribadi. Iya, Untuk Mas pribadi. Pungki mungkin pertanyaan yang sama. Menurut saya siap Pak, Siap ya. karena di sini tuh udah dilatih mentalnya. Mental ya. Iya. Mentalnya sudah dilatih digembleng ini Iya, dari sangat. awal. Contohnya Mas Pungki sendiri nih. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang berikan motivasi kepada teman-teman guru atau teman-teman tenaga yang bekerja di SMK Negeri 1 Celua, atau boleh memberikan motivasi kepada siswa kalian. Mungkin dari Mas Pungki duluan. Kalau saya mungkin ke siswa saja Pak. Siswa. Kalau ke Teman-teman guru. teman-teman tuh saya belum cukup Iya, kayaknya Pak. nggak apa-apa, boleh. Kalau ke siswa sih menurut saya itu tekuni apa yang kalian suka. Jadi misal suka dengan desain, membuat logo, ya tekuni logo. 1 tahun, 2 tahun logo bakal
menjanjikan keras ya, ya, menjanjikan. Bisnis yang Misal menjanjikan. tekun sama olahraga ya fokus olahraga, Intinya fokus terhadap suatu. fokus dan tekun. Karena kalau fokus saja tidak diimbangi dengan tekun juga percuma, karena itu memang harus beriringan, fokus, tekun, dan Niat kalau nggak dikerjakan ya percuma, Pak. betul. Semua itu memang ada gandengannya, ada tahap-tahapnya. Untuk Mas Ali Zainal sendiri? Lebih terutama ke siswa lah. Hmm. Ya ini kan pembelajaran pandemi daring ya Iya, kan. daring. Karena ada pandemi ya. Tetap semangat belajar di rumah lah. Dengan apa yang dikasih guru, materi lewat WA apa aplikasi lainnya gitu aja. Ya, oke. Baiklah teman-teman semua, saya rasa pertemuan kita untuk pagi ini cukup. Kita bisa mendapatkan banyak informasi yang menarik dari narasumber kita hari ini. Seperti biasa, yang baik boleh diambil, yang jelek boleh dibuang. Kita masih banyak tema di kesempatan lain, masih banyak narasumber-narasumber yang akan kita datangkan, tidak hanya dari SMK Negeri 1 Culak, dari luar SMK Negeri 1 Culak juga mungkin nanti akan kami undang dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.